أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا Tuhan kami Inilah silsilah Tarekat Naqsabandiyah Rokaniyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus hambanya yang telah Dia berikan tugas yang mulia, yaitu Malaikat Jibril alaihi salam, untuk mentalkinkan rahasia yang amat halus lagi suci ini kepada hambanya yang Dia pilih, dan Dialah sebaik-baik makhluk kekasihnya yang paling utama, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka mentalkinkanlah Dia segala rahasia yang suci lagi halus ini kepada sahabat pilihannya, yaitu dengan sabdanya, apa-apa yang telah ditumpahkan Malaikat Jibril ke dalam dadaku, maka aku tumpahkan ke dalam dada Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, gelar As-Siddiq yang berarti benar dan membenarkan kebenaran dan melaksanakan kebenaran itu dalam perkataan dan perbuatan, lahir maupun batin. Beliau adalah khalifah pertama dari Khulafaur Rasyidin, dan dari beliau maka turunlah rahasia yang amat suci lagi halus ini kepada Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu an, beliau adalah murid utama Sayyidina Abu Bakar yang terkenal sebagai tokoh seorang sufi dan tokoh ilmu alam, ilmu falak yang kenamaan. Maka dari Sayyidina Salman Al-Farisi turunlah rahasia ilmu yang amat halus lagi suci ini, yaitu kepada Al-Imam Sayyidina Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan selanjutnya daripada Al-Imam Sayyidina Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, maka turunlah rahasia ilmu yang sangat halus lagi suci itu kepada Al-Imam Sayyidina Ja'far As-Siddiq radhiyallahu anhu. Imam Ja'far Siddiq adalah anak cucu Sayyidina Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau terkenal sebagai ahli kesusastraan dan ahli hukum, dan karena keahliannya itu serta kebenaran dan kesuciannya menyebabkan dia sangat dihormati. Maka setelahnya dari beliau turunlah pula rahasia yang amat halus lagi suci itu kepada Al-Arif Billah Sultanul Arifin Asy-Syaikh Taipur bin Isa bin Adam bin Sarusian, yang dimaksudkan dengan namanya Syekh Abu Yazid Al-Bustami Qaddasa Siruhu. Gelar Sultanul Arifin berarti imam besar, orang yang mengetahui, imam tasawuf, pembimbing besar yang pertama dalam tarekat keturunan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dari beliau turunlah kepada Al-Arif Billah Asy-Syaikh Abu Hasan Ali bin Abu Zafar Al-Qarqani. Keistimewaan beliau adalah dia sangat kasih kepada Allah dan Rasulnya, dan dari beliau turun pula segala ilmu rahasia dan yang amat halus ini kepada penghulu sekalian kutub, yaitu kepada Arif Billah Asy-Syaikh Abu Ali Al-Fadail bin Muhammad At-Tusi Al-Farmadi Qaddasah Siruhu. Dan dari beliau turun pula kepada wali Allah yang sangat agung, yaitu Al-Arif Billah Asy-Syaikh Abu Yaqub Yusuf Al-Hamdani bin Ayub bin Yusuf bin Al-Husain Qaddasah Siruhu.
Nama lain beliau adalah Abu Ali Samandani. Maka dari beliau turun pula rahasia ilmu yang amat halus lagi suci ini kepada wali Allah yang sangat besar, yaitu Al-Arif Billah Asy-Syaikh Abdul Khalid Al-Fajadwani Ibnu Al-Imam Abdul Jamil Qaddasah Siruhu. Beliau ini adalah nasabnya sampai kepada Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Dan dari beliau turun pula segala ilmu rahasia yang amat halus lagi suci ini kepada seorang kutub, yaitu penghulu sekalian wali Allah, yaitu Al-Arif Billah Asy-Syaikh Arif Riyukuri Qaddasah Siruhu. Maka selanjutnya dari beliau turunlah segala rahasia ilmu yang amat halus lagi suci ini kepada seorang hamba Allah, ialah kepala dari sekalian guru-guru, yaitu Al-Arif Billah Asy-Syaikh Mahmud Al-Inziri Baghnawi Qaddasah Siruhu. Beliau adalah seorang aulia Allah yang mempunyai sifat-sifat dan perangai yang sempurna dalam menuntut ilmu ridha Allah dan sempurna abdinya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dari beliau pula turunlah rahasia yang amat suci lagi halus ini kepada wali Allah yang sangat kasih akan Tuhannya yang ghani, yaitu Al-Arif Billah Asy-Syaikh Ali Ramadni Qaddasah Siruhu, yang dimahsyurkan namanya dengan Syekh Azizan. Maka dari beliau turun pula kepada murid yang sangat tinggi ilmu tarekat dan ma'rifatnya, yaitu beliau menurunkan kepada penghulu sekalian wali Allah, yaitu Al-Arif Billah Asy-Syaikh Muhammad Baba Samasi Qaddasah Siruhu. Beliau adalah seorang aulia Allah dari keturunan Tionghoa. Beliau senantiasa mujahadah dan musyahadah kepada Tuhan, dan beliau adalah penghulu dari sekalian wali-wali Allah. Syekh Muhammad Baba Samsi Qaddasah Siruhu hidup dalam satu zaman dengan Syekh Ali Ar-Ramatinahi dan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Zailani. Maka dari beliau pula turunlah segala rahasia yang amat halus lagi suci ini kepada seorang raja yang besar lagi sayyid, yaitu kepala sekalian guru-guru, yaitu Al-Arif Billah Asy-Syaikh Sayyid Amir Kulal bin Sayyid Hamzah Qaddasah Siruhu. Syekh Sayyid Amir Kulal adalah raja tanah Arab yang besar, dan dia bergelar sayyid, yaitu mempunyai keturunan bangsawan, dan beliau adalah guru hakikat dan ma'rifat. Maka dari beliau turun pula lah kepada wali Allah yang masyhur keramatnya dan makmur. Dialah menjadi imam tarekah Naqsabandiyah yang terkenal namanya dengan Syah Naqsabandi, yaitu Al-Arif Billah Asy-Syaikh As-Sayyid Bahauddin Muhammad bin Muhammad Asy-Syarif Al-Husaini Al-Uwaisi Al-Bukhari Qaddasah Siruhu. Beliaulah yang meletakkan dasar-dasar zikir qalbi dan syirri, yaitu zikir qalbi, zikir batin yang tidak berbunyi dan bergerak. Dan dari beliau meletakkan kemurnian ibadat semata-mata ilahi anta maksudi warido kaman ubi, yang tergambar dalam doa beliau yang diajarkan kepada murid-murid beliau. Terus menerus beribadah secara murni, meneruskan ibadah tarekatus syariah zaman Rasulullah, tarekatus ubudiyah zaman Abu Bakar Siddiq, dan tarekatus siddiqiyah di zaman Salman Al-Farisi. Beliau amat masyhur dengan keramat-keramatnya dan makmur dengan kekayaannya, lagi terkenal sebagai wali akbar dan wali kutub yang afdol, yang amat tinggi hakikat dan ma'rifatnya. Maka dari murid-muridnya dahulu sampai dengan sekarang banyak yang melahirkan wali-wali besar di timur maupun di barat, sehingga ajarannya meluas ke seluruh pelosok dunia. Beliaulah pula yang mengatur pelaksanaan itikaf atau suluk dari 40 hari menjadi 10 hari, yang dilaksanakan secara efisien dan efektif dengan disiplin dan adab suluk yang teguh dari beliau. Maka dari beliau turun pula rahasia yang amat halus lagi suci ini kepada muridnya yang dia sayangi, yaitu Al-Arif Billah Asy-Syaikh Muhammad Al-Bukhari Al-Khawarizmi, yang dimaksudkan dengan namanya Syekh Alauddin Al-Athari Qaddasah Siruhu. Maka dari beliau turun pula kepada seorang wali Allah, yaitu Al-Arif Billah Asy-Syaikh Yaqub Charqi Khusairi Qaddasah Siruhu.
Dan lagi dari beliau turunlah segala rahasia yang amat suci lagi halus ini kepada seorang wali Allah yang agung, yaitu Al-Arif Billah Asy-Syaikh Nasiruddin Ubaidullah Al-Ahrar Al-Samarkandi bin Mahmud bin Sihabuddin Qaddasyah Siruhu. Maka dari beliau turunlah kepada seorang raja yang soleh, dialah sekalian guru-guru, yaitu Al-Arif Billah Asy-Syaikh Muhammad Zahid Qaddasyah Siruhu. Maka selanjutnya dari beliau turunlah pula kepada saudaranya yang mempunyai kerajaan yang besar dan martabat yang tinggi, yaitu Al-Arif Billah Asy-Syaikh Muhammad Darwis Samarkandi Qaddasyah Siruhu. Maka selanjutnya dari yang mulia beliau menurunkan akan rahasia yang amat halus lagi suci ini kepada anaknya, yaitu seorang raja yang besar, yang adil, lagi pemurah, lagi lemah lembut perkataannya, yaitu Al-Arif Billah Asy-Syaikh Muhammad Hawazaki Al-Amkani Al-Samarkandi Qaddasyah Siruhu. Selanjutnya dari beliau turun pula rahasia yang amat suci ini kepada seorang wali Allah yang agung yang menjadi kutub pada masanya, yaitu Al-Arif Billah Asy-Syaikh Muaidin Muhammad Baqi Billah Qaddasyah Siruhu. Dan selanjutnya dari beliau turun pula kepada anak cucu Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu, yaitu Al-Arif Billah Asy-Syaikh Al-Faruqi Sirhindi Qaddasyah Siruhu, yang masyhur namanya, yang terkenal dengan Imam Rabbi. Maka dari beliau turunlah kepada anaknya yang tempat kepercayaannya yang menaruh rahasianya yang masyhur namanya, yaitu Al-Arif Billah Asy-Syaikh Muhammad Maksum Qaddasyah Siruhu. Maka dari beliau turun pula kepada muridnya yang dia sangat sayangi, yaitu Sultanul Aulia, yaitu Al-Arif Billah Asy-Syaikh Muhammad Saifuddin Qaddasyah Siruhu, yang bercahaya zahiriyah dan batiniahnya. Maka dari beliau turunlah kepada Sayyid Syarif yang gilang gemilang cahayanya sebab nyata zat Allah dan sifatnya, yaitu kepada wali kutub yang pilihan, yaitu Al-Arif Billah Asy-Syaikh As-Syarif Nur Muhammad Al-Bidwani Qaddasyah Siruhu. Maka selanjutnya dari beliau turunlah pula akan hikmah, rahasia dan ilmu yang sangat halus ini, yaitu kepada wali Allah yang tinggi pangkatnya dan juga nyata keramatnya, yaitu Al-Arif Billah Asy-Syaikh Samsuddin Habibullah Janani Munzir Al-Alawi Qaddasyah Siruhu. Maka dari beliau turun kepada kepala sekalian guru-guru, yaitu kepala sekalian khalifah dan penghulu sekalian wali-wali Allah, yaitu Al-Arif Billah Asy-Syaikh Abdullah Dahlawi Al-Hindi Qaddasyah Siruhu. Dan adalah Syekh Abdullah itu nasabnya sampai kepada Amirul Mukminin, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Maka dari beliau turunlah pula segala rahasia yang amat suci dan lagi halus ini, yaitu kepada Al-Arif Billah Maulana Syekh Diyauddin Khalid Diyauddin Al-Usmaini Al-Qurdi Qaddasyah Siruhu. Beliau adalah anak cucu Amirul Mukminin Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang syekh yang masyhur, ahli tarekat Naqsabandiyah yang panabillah lagi baqabillah, yang pada masanya suluk menjadi pengurus sekalian khalifah. Dari beliau turun kepada wali Allah yang juhud akan dunianya dan sangat kasih akan zat Allah Ta'ala. Dialah kepala sekalian guru-guru dalam negeri Mekah Al-Mukarramah, yaitu seorang waliullah yang bernama Al-Arif Billah Sirajul Millah Waddin Syekh Abdullah Afandi Qaddasyah Siruhu. Maka dari beliau turunlah pula segala rahasia yang amat halus lagi suci ini kepada penghulu sekalian khalifah yang mempunyai karamah yang nyata, yaitu Al-Arif Billah Asy-Syaikh Sulaiman Al-Qurami Qaddasyah Siruhu. Dari beliau turunlah kepada menantunya yang sangat alim lagi soleh, yang senantiasa tafakur dan muraqabah bakabillah siang dan malam kepada Tuhan Khaliqul Alam. Dan dari beliau nyata kebesarannya serta kemuliaannya, dan adalah penghulu sekalian khalifah dan ikutan sekalian orang-orang yang suluk, yaitu
Mursyidina warabituna Maulana Al-Arif Billah Syekh Sulaiman Juhdi qaddasah syiruhu. Maka dari beliau turunlah kepada anak muridnya yang sangat alim lagi soleh, yang sangat kuat berhikmat dan berhadam kepada gurunya yang senantiasa tafakur dan muraqabah baqabilah siang dan malam, dan menjadi ikutan sekalian orang-orang yang suluk, dan dialah kutubul zaman pada masanya, yaitu Mursyidina warabituna Maulana Al-Arif Billah Syekh Abdul Wahab Al-Khalidi Naqsabandi. Terangkan jalan